Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu lagi dengan Maesaroh, calon guru penggerak angkatan 7. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pembelajaran berpusat pada guru. Bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah. Murid pasif dalam belajar, cenderung hanya mendengarkan, memperhatikan, dan didikte cara belajarnya oleh sang guru. Karena pusat kegiatan hanya terletak pada guru, dan murid hanya mengambil peran sebagai penonton. Guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Rendahnya motivasi murid sehingga murid pasif dalam pembelajaran. Dulu saya menyamaratakan kemampuan murid dengan murid lainnya. Melakukan pembelajaran yang monoton tanpa memperhatikan karakteristik murid tersebut. Guru kurang memahami karakteristik murid. Saya melihat ada beberapa murid yang terlihat tidak semangat dikala pembelajaran berlangsung. Sehingga pembelajaran tidak menyenangkan bagi murid itu. Lalu, pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM. Dulu saya menganggap murid yang pintar itu murid yang bisa meraih nilai tinggi, sehingga potensi pada murid lain terabaikan. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Perubahan pola pikir. Pembelajaran berpusat pada murid. Proses pembelajaran yang menjadikan murid aktif, karena mereka langsung terlibat pada pembelajaran, sehingga murid dapat mengeksplorasi pemahamannya. Menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Anak terlahir dengan bermacam-macam karakter. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Dan saya sebagai guru harus menuntun murid agar perbedaan itu menjadi sebuah pembelajaran yang berwarna. Menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Murid bebas untuk memilih sumber belajar dari mana saja. Apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sumber belajar. Perilaku. Menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran, saya berusaha menerapkan bermacam-macam metode pembelajaran agar pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan lagi bagi murid. Menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Memberikan kebebasan pada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menerapkan sistem Among atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Menerapkan konsep merdeka belajar. Berikan kebebasan pada murid agar murid bisa diarahkan.
merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid sehingga pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai kodrat anak agar anak menjadi bahagia, tetap terbuka terhadap perkembangan zaman, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Sebelum mengharapkan murid bersikap baik, sebagai guru haruslah mencontohkan terlebih dahulu sikap yang baik itu seperti apa pada muridnya, sehingga murid bisa mencontohnya. Kesimpulan dari keseluruhan materi pada modul 1.1 yaitu pendidikan adalah menuntun murid sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem Among atau memberikan teladan, membangun motivasi, dan memberikan dorongan yang terpancar pada trilogi. Perlunya pemahaman budi pekerti yang baik. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.